di Selamat datang di mini bootcamp-nya Expert yang kesekian kalinya, yang pada malam hari ini kita akan membicarakan topik tentang apa nih teman-teman. Oke, kita check this out. Pada malam hari kita akan membicarakan tentang topik Introduction to ChatGPT for Digital Marketing. Oke, tepuk tangan buat kita semua. eh Pada malam hari ini, siapa sih yang akan membersamai kita ya? Oke, boleh dong aku panggil dulu nih narasumber kita yang eh cantik pada malam hari ini. Oke, aku coba sapa dulu ya. Halo Kak Zakiah Almira, atau kita mungkin bisa sapa dengan nama Kak Kiki. Halo Kak Kiki, selamat malam. Selamat malam, halo semua. Semoga masih semangat selalu ya, meskipun udah malam hari gini. Siap, terima kasih Kak Kiki atas semangat apa namanya dorongan semangatnya buat kita semua. Tentunya buat Kak Kiki juga terima kasih sekali sudah mau membersamai kita sharing bersama teman-teman expert pada malam hari ini. Kak Kiki di sini merupakan seorang senior digital marketing dari Salsa Beauty Center ya. Jadi nggak heran kalau Kak Kiki ini sangat shine on sekali ya pada malam hari ini. Jadi karena memang merepresentasikan brandnya seperti itu. Oke, pada malam hari ini Kak Kiki akan sharing tentang career insight untuk teman-teman digital marketing seperti itu ya. Jadi mungkin ini ada sedikit typo ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman bersama kita akan sharing tentang seperti apa sih caranya menggunakan ChatGPT untuk digital marketing, terus nanti bagaimana itu bisa digunakan untuk mengupgrade karir teman-teman yang pada pengen jadi seorang digital marketers. Oke, terima kasih Kak Kiki. Selanjutnya saya pengen bersama-sama Kak Kiki cari tahu nih ya, apa sih motivasi teman-teman yang ada di sini ikutan mini bootcamp kita pada malam hari ini. Nah, Kak Kiki tentunya juga penasaran ya, dari 140 Kak Kiki. Nggak nyangka ya, jam 19.39 udah ada 140 peserta nih. Jadi nanti mungkin masih terus bertambah. Mungkin seiring dengan teman-teman mungkin yang baru buka WhatsApp-nya ya, karena tadi apa namanya linknya baru dibagikan 19.20 gitu. Ini antusias sekali memang pesertanya. Jadi kita coba cek apa sih motivasi teman-teman ikut mini bootcamp kita pada malam hari ini. Teman-teman bisa chat di kolom chat Zoom, nama underscore pekerjaan, underscore motivasinya mengikuti mini bootcamp kita pada malam hari ini. Pekerjaannya yang mahasiswa silakan ditulis mahasiswa di kampus mana, yang pelajar silakan ditulis di pelajar di mana, seperti itu ya. Yang sudah bekerja di perusahaan mana boleh ditulis nama perusahaannya ataupun jabatannya. Kita juga kebetulan Kak Kiki dan saya sama-sama juga marketers ya, cuman kayak kebetulan Markom dan Kak Kiki digital marketing, tapi saya sangat delighted sekali kalau pada malam hari ini kita bisa berjejaring juga nih dengan teman-teman sesama kolega kita di bidang digital marketing ataupun marketing pada umumnya ya. Jadi jangan malu teman-teman yang marketing, silahkan tunjukkan dirimu di dalam kolom chat. Kita mari bersama-sama berjejaring pada malam hari ini. Siapa tahu nanti di grup EA kita bisa ngerumpiin soal marketing, karena orang-orang marketing ini punya satu ciri khas, biasanya dia itu social butterfly kayak gitu ya. Oke, saya akan bacain ya siapa aja nih yang udah ngirim. Oke, ada Kak siapa nih? Kak Shirley, karyawan swasta ingin switch karir. Switch karir ke digital marketing ya Kak ya? Nggak salah nih, digital marketing memang job yang meyakinkan seperti itu ya. Ada lagi Kak Erdian, ini juga staff dokumen kontrol, wah keren sekali. Dokumen kontrol pengen switch karir juga nih ke digital marketing. Wah nih, top sekali nih ya. Ada lagi Kak Zahra, mahasiswa UAD. Wah, halo Zahra, kita satu alma mater ya. Saya juga UAD 2011. Memperdalam pengetahuan tentang digital marketing. Oke, selamat memperdalam ilmunya ya di kelas. Oke, selanjutnya ada lagi Atika, pelajar ingin switch karir. Oke, menarik ini. Pelajar ingin switch karir. Berarti pelajar jadi apa switch karir ini nanti ya? Tentu mungkin upgrade ilmu maksudnya ya. Ada lagi Kak Jesse, full stack developer. Oke, mantap. Ini full stack developer tapi juga ingin nambah ilmu marketing. Ini lengkap sekali nanti ya berarti skillnya.
Ada lagi Kak Richard, karyawan swasta ingin menambah ilmu digital marketing. Selamat belajar Kak Richard. Ada juga Kak Gufron, ini juga orang digital marketing ternyata. Ini motivasi ingin memperdalam AI tools untuk digital marketing. BDW udah sering pakai. Wah, nanti mungkin bisa sharing ya di sesi tanya jawab lebih dalam ya. Siapa tahu dapat insight baru. Oke, mantap. Ada lagi siapa mungkin ya? Saya pengen kulik-kulik lagi nih. Oh, ada Kak Naufal Lukmanul Hakim dari Politeknik Ketenagakerjaan ingin menambah wawasan. Oke, mantap. Semoga bisa mendapatkan yang ingin dicari ya. Dan berbagai macam teman-teman yang sudah sharing berbagai macam motivasinya. Ada Kak Ari, bahkan Kak Ari dari HRD ingin belajar marketing. Jadi memang siapapun ingin belajar marketing zaman sekarang ya. Karena tidak harus switch karir juga, bahkan siapapun kita terutama kita yang sudah bekerja mungkin ya, ini ada namanya istilahnya tuh apa namanya second income ataupun bahkan ada yang orang third income atau fourth income itu perlu banget karena yang namanya zaman sekarang itu pemasukan nggak bisa dari satu. Jadi ilmu digital marketing itu dibutuhin banget kalau teman-teman misalnya pengen bikin bisnis tambahan ataupun mungkin ada proyek-proyek tambahan kayak gitu ya. Jadi jangan malu, jangan takut buat belajar digital marketing mulai dari sekarang, apalagi di expert belajar digital marketing itu dengan teknologi terbaru ya pakai ChatGPT. Jadinya apa namanya mungkin ada hal yang berbeda yang bisa didapatkan di sini seperti itu. Oke, next ya kita akan sharing dulu ini apa aja yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Jadi mungkin nanti sebelum Kak Kiki akan sharing mengenai materinya, saya izin dulu ke teman-teman untuk menjelaskan ataupun memperkenalkan apa itu expert. Nah, baru nanti Kak Kiki akan sharing tentang materinya ya, Introduction to Digital Market, ChatGPT for Digital Marketing. Lalu jangan sampai ketinggalan nanti karena di akhir sesi Kak Kiki akan live demo session prompting digital marketingnya seperti itu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, buat yang nanya nih nanti apa namanya presensinya kapan? Presensi akan dibagikan sebelum sesi presentasi ya. Jadi buat teman-teman yang pengen presensi, silahkan sebelum sesi presentasi nanti ya di capture, nanti kita akan share ataupun nanti di kolom chat juga akan ada linknya. Boleh presensi seperti itu, terus nanti mau lanjut dengerin boleh, ataupun tentunya harus lanjut dengerin, kayak gitu ya. Nah, terus nanti setelah live demo session, baru nanti kita akan sesi Q&A terus selesai. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Jadi mungkin dari tadi, mungkin saya sedikit menyinggung tentang expert, ataupun di sini juga sudah ada logonya ya, dan logonya tentang expert gitu. Expert itu apa sih? Mungkin teman-teman penasaran gitu. Expert itu adalah sebuah platform pendidikan teman-teman ya, pendidikan ataupun sebuah edutech kita nyebutnya dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi teman-teman profesional yang ada di sini maupun pelajar gitu ya yang ingin meningkatkan skillnya maupun kemampuan di berbagai bidang seperti teknologi informasi, programming, produk manajemen, digital marketing maupun English and Scholarship Bootcamp. Jadi udah ada banyak banget bootcamp yang dirani sama expert ya. Pada malam hari ini kita akan sharing nanti mungkin tentang bootcamp ChatGPT for digital marketing. Nah, buat yang penasaran expert lebih lanjut gitu ya, mungkin apa aja sih kelas-kelas yang dirani seperti itu ataupun expert itu apa, bisa ceki-ceki ya. Kan kalau bahasa anak muda ceki-ceki ya di TikTok ataupun Instagram ataupun LinkedIn kita. Semua alamatnya expert.id ataupun teman-teman juga bisa langsung buka websitenya seperti itu. Nah, jangan lupa ya di-follow juga gitu. Terus teman-teman mungkin ada yang penasaran karena di grup ya sudah ada informasi tentang Twibbon Challenge. Twibbon Challenge itu apa sih? Ya, kita punya tantangan buat teman-teman untuk meramaikan mini bootcamp session kita pada bulan November ini gitu ya. Buat teman-teman yang punya sosial media seperti tadi kita sebutkan, silahkan untuk upload foto teman-teman yang terbaik dengan Twibbon kita yang udah kita generate di twb.nz/expert.id expert-id. Nanti teman-teman bisa upload fotonya dengan Twibbon tadi ke Instagram teman-teman masing-masing. Nah, nanti yang sudah mengupload akan mendapatkan kesempatan untuk mengisi klaim benefit. Nah, benefitnya itu ada apa aja? Teman-teman bisa mendapatkan free template CV ATS, free template portfolio, free CV ATS, free ebook wawancara, free, pokoknya free-nya banyak deh gitu teman-teman, nanti cari tahu aja
Jadi kalau udah claim benefit, pokoknya tentang karir gitu. Jadi nanti kalau misalnya pengen ikutan Keyboard Challenge-nya, teman-teman bisa cek di grup ini bootcamp-nya karena sudah pernah kita share seperti itu. Oke, untuk challenge selanjutnya juga teman-teman yang pada malam hari ini apa namanya Instagram story-nya nganggur, jangan sampai dianggurin Instagram story karena teman-teman kalian pasti penasaran apa yang terjadi dengan hidup kalian. Tunjukkan pada teman-teman kalian pada malam hari ini kalian lakukan sesuatu yang sangat bermanfaat gitu, ikutan bootcamp mini bootcamp expert. Jadi silakan langsung di capture gitu ya foto kalian yang lagi ikutan mini bootcamp expert, terus dibikin tuh caption bijaknya lah ya untuk memotivasi teman-teman kalian juga untuk ikutan kegiatan seperti teman-teman yang ada di sini menimba ilmu bersama-sama seperti itu. Karena semoga share Instagram yang kalian bagikan itu bisa menjadi motivasi, menjadi nilai ibadah buat teman-teman yang ada di circle kalian gitu ya. Nah, selanjutnya juga jangan sampai nanti kalau udah dapet sertifikat gitu ya, itu nganggur aja di Google Drive-nya kalian. Sayang banget kan? Nah, pastiin itu sertifikat kalian gunakan untuk sombong di LinkedIn. Nah, sombongnya di LinkedIn itu pasti ada nilai gunanya ya, karena nanti bisa siapa tahu nanti dilirik sama hiring partners-nya expert ataupun teman-teman HR yang lagi nyari digital marketers yang mungkin sesuai kriterianya mereka seperti itu. Jadi silahkan gunakan sertifikatnya sudah diberikan oleh kita nanti setelah sesi ini selesai ya untuk diupload di linknya teman-teman seperti itu. Nah, expert itu sudah ngerani beberapa kali event sih seperti itu ya. Jadi dari bulan Maret 2022 sampai bulan ini November 2023 gitu udah ada lebih dari 3.700 hampir 4.000 alumni expert bootcamp. Nah, kita sudah running lebih dari hampir seratusan mungkin ya webinar dan juga seratusan juga batch bootcamp gitu. Karena per bulannya kita bisa running lebih dari 4 batch bootcamp seperti itu dengan berbagai macam judul. Nah, selain teman-teman yang ada di sini mungkin pengen ikutan bootcamp secara personal gitu ya, teman-teman yang mungkin di sini ada dari kalangan HR ataupun business owner-nya yang mungkin punya kebutuhan untuk mentraining karyawannya nih kayak gitu ya. Misalnya wah yang dibutuhin mungkin nggak ada di judul list kita ada expert bootcamp gitu, nggak masalah. Jadi kita punya satu pelayanan lagi namanya expert for corporation, di mana di layanan expert for corporation ini kita punya satu tagline end to end expert training provider. Jadi teman-teman bisa request secara custom ke kita berbagai macam topik pelatihan dari mulai cyber security, Microsoft Suite, deep technology, IoT, software development, public relations, soft skill, UI UX, dan English Proficiency Program. Yang kalian butuhin nggak ada di sini, nggak masalah. Tanya kita aja dulu, nanti bisa tahu bisa kita providing karena di sini salah satu keunggulan kita adalah kita berusaha untuk mengkustomisasi di pelatihan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan rekan-rekan sekalian. Nah, udah ada berapa banyak perusahaan sih yang kita coba bantu gitu ya. Ada dari perusahaan BUMN, dari Peruri, dari PLN gitu ya, dari SMK ada SMK Aniha ya, SMK Berkerama. Terus dari rumah sakit ada Rumah Sakit Tulungarejo gitu. Kalau dari kampus ada FMIPA UI gitu ya. Jadi contohnya nih dengan Tulungarejo ini kita punya kerjasama untuk bikin pelatihan Microsoft Excel seperti itu untuk karyawannya. Sedangkan untuk SMK Berkerama di Bogor kita punya kerjasama untuk pelatihan kelas industri seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya tentang expert. Nah, kita tidak akan berlama-lama di sini karena Kak Zakiah, Kak Kiki sudah semangat sekali saya melihat raut wajahnya. Jadi mari kita panggil lagi Kak Kiki. Halo Kak Kiki, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, nah tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang expert. Jadi sekarang saya ingin menyerahkan nih untuk kesempatan kita pada malam hari ini untuk Kak Kiki untuk sharing lebih lanjut tentang introduction for ChatGPT for digital marketing. Seperti itu, Kak Kiki, waktu dan tepatnya saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Yadi. Oke, aku izin share screen ya. Oke, oke.
Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Oke, sekarang pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini tadi setelah aku lihat kebanyakan itu ya mahasiswa ya, terus juga ada yang ingin career switching. Nah, kali ini aku bakal jelasin soal upgrade your digital marketing career with AI tools gitu. Di sini aku bakal jelasin soal the basic of digital marketing, di mana mulainya dan juga gimana sih cara cheatingnya pakai content untuk AI gitu. Tapi sebelumnya aku mau memperkenalkan diriku dulu. Lalu, hai semuanya. Perkenalkan aku Zakiah, biasa dipanggil Kiki, dan aku adalah seorang senior digital marketing staff di Salsa Beauty Center. Dan aku di sini lebih specialize di social media management dan KOL management. Aku sebelumnya memulai karirku ini sebagai creative intern di Woman Blitz dan aku juga dulunya lulusan sastra Inggris di Universitas Airlangga. Oke, so sebelumnya aku pengen jelasin nih apa sih digital marketing itu, lalu kenapa dengan digital marketing dan kenapa kita harus memulai hal itu. Tapi sebelumnya aku pengen tanya nih ke teman-teman, uh, kalau menurut teman-teman apa sih digital marketing itu? Bisa ditulis di chat log aja ya. Apakah digital marketing itu sesuatu yang berhubungan dengan gadget? Oke, ini dari Ari Setiawan. Strategi pemasaran melalui media digital. Oke, nice, nice, nice. Mungkin ada lagi selain Kak Ari, marketing dengan media digital seperti sosmed, SEO, dan lain-lain. Memasarkan barang atau jasa secara daring. Oke, platform media digital. Wah, ini Leon ini. Oke, kita menemukan yang tepatnya ya. Tapi jawaban teman-teman ini semuanya sudah benar semua. Yaitu adalah digital marketing ini adalah marketing methods that require the use of internet or smartphones. Kayak tadi yang dijelaskan sebelumnya itu, jadi ada website konten, ada SEO, ada social media posts, clickable ads, search engine optimization. Oke, terus kenapa sih kita harus pakai digital marketing? Karena yang pertama adalah it is simple to track audience and collect their data for future use. Jadi misal nih, kalian pingin nge-ads gitu kan, dan kalian tuh selalu interaksi dengan sosial media ya bersama audiens kalian di sosial media. Akhirnya kalian tahu nih, oh ternyata yang melihat produkku ini sebenarnya ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak gitu. Terus akhirnya waktu kalian ingin nge-adsin, kalian tahu nih kisarannya tuh berapa aja usianya. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah business can advertise their service for free on many platforms. Jadi selain berbayar, ada juga opsi yang tidak berbayar bagi mereka-mereka yang mungkin budgetnya sangat minim. Dan digital marketing ini has a wider scope or specific niche since it has global audiences attentions. Nah, kenapa sih wider scope tapi juga specific niche? Misal nih, kita punya uh, clothing line yang dimana baju gotik gitu ya. Kan as we know, kayak yang suka gotik itu ada, tapi segelintir. Nah, bayangin kalau misalkan kita bisa memasarkan seluruh dunia gitu dengan baju gotik itu, berarti kan ini tuh akan menjadi hal yang menarik ya, gitu. Oh, sorry. Oke, sebentar ya. Ada objek yang menutupi. Oke, oke, wait, wait, wait. Oke.
Oke. Oke, kalau sekarang apakah masih terlihat? Sudah oke? eh Masih ada Mbak Kiki. Oke. Eh Mohon maaf, ini di playnya pakai Mac ya? Enggak sih. Enggak ya? Oke, mungkin dari tim apakah boleh dibantu untuk share Oh, screen saja ya? oke, boleh Kak. Kita coba Oke. ya support ya. Ya, thank you. Apakah udah kelihatan? Oke, sudah terlihat. Boleh dilanjut ke slide yang 5. Oke. Eh nggak ada hitam-hitamnya kan ya, teman-teman? Mungkin bisa dibantu dikonfirmasi dulu. Aman sih, Kak, kalau dari aku. Aman ya? Oke, bentar Kak. Saya coba play eh, di playnya nih gimana nih? Oh nih, slide. Oke. Oke. Nah ini ya Kak. Ya, betul. Thank you so much, Kak. Ya siap. Oke, oke. Jadi tadi sampai yang contoh eh, baju gotik gitu ya. Nah kan akhirnya kayak di Indonesia mungkin kurang nih penjualannya. Tapi kalau bisa dioptimize ke luar negeri itu bakal bisa menjadi pemasukan yang lebih banyak lagi gitu. Oke, bisa tolong di next, Kak? Oke, jadi forms of digital marketing ini channel-channelsnya banyak ya, mulai dari social media, email marketing yang dimana biasanya kita mendapatkan newsletter, announcement, biasanya ada promo tuh push up-nya dari email marketing. Ada dari content marketing juga, biasanya dari videos, fotos yang menunjukkan produk-produk kita gitu. SEO, affiliate marketing, dan juga pay per click atau clickable ads. Oke, boleh dibantu next, Kak? Oke, dari semua digital marketing channels itu, kalau kita bahas satu-satu kayaknya kebanyakan ya. Jadi, aku bakal bahas salah satu channelsnya yaitu social media. Dan kenapa sih kita harus start dengan social media? Boleh dibantu next, Kak? Oke, jadi kenapa social media? Karena yang pertama, it helps you build relationship. Di sini biasanya kalian tuh akan berinteraksi dengan calon-calon customer kalian maupun audiens kalian. Akhirnya kalian tahu nih apa sih yang dibutuhin oleh audiens gitu. Apa sih yang mereka butuhkan dari produk kita atau apa sih yang kurang dari produk kita. Bahkan kritik dan saran pun tuh bisa ngebangun kita gitu sebagai business owner. Yang kedua adalah increase brand awareness, di mana akhirnya karena sosial media ini kita akhirnya mulai dikenal nih, yang awalnya orang-orang nggak tahu ya kalau skincare A ini ternyata bisa menyembuhkan jerawat. Setelah rutin ngonten, akhirnya ngerti nih, oh ternyata skincare A ini oke juga ya buat nyembuhin jerawat gitu. Dan yang ketiga adalah increase traffic. Dari situ kan akhirnya kayak banyak yang nge-share, banyak yang komen, banyak yang nge-repost postingan kita. Akhirnya orang-orang juga makin penasaran. Dan akhirnya awalnya mereka yang cuma nge-follow, cuma ngeliatin konten-konten kita, dan akhirnya mereka ke hook nih salah satu konten kita, akhirnya mereka proceed to check out our products gitu. Oke, bisa di next. Oke, jadi apa ya populer platform di sosial media itu? Yang pertama adalah Instagram. Instagram ini biasanya dia tuh visual approach of marketing. Biasanya nih, it consists of Reels, Instastory, dan juga feed. Dan yang kedua, ada TikTok nih, di mana dia tuh lebih optimizing di short vertical videos.
yang dimana dia juga konsisnya adalah video TikTok yang dimana tuh 30 detik sampai 1 menit atau bahkan sekarang lebih optimize ke 1 menit ke atas ya durasinya dan juga TikTok Story gitu. Nah, jadi gimana ya cara optimizing kedua platform ini? Boleh di next Kak? Oke, oke. Jadi cukup banyak ya. Kita udah tahu platformnya. Sekarang gimana caranya kita memberikan messages itu ke social medianya nih. Nah, ini aku bakal kasih tips-tipsnya. Boleh dibantu next, Kak? Oke, jadi yang pertama adalah build a strong brand identity first gitu. Create memorable and recognizable online presence that resonates with your target market. Jadi salah satunya di sini aku ambil contoh dari True to Skin. Nah, dari teman-teman nih, kira-kira apa ya yang ngebikin sosial medianya True to Skin nih kayak, oh iya ya, ini skincare ini skincare, ini adalah produk jerawat ini. Kira-kira apa nih yang bisa teman-teman lihat dari contoh ini? Apakah dari warnanya, atau mungkin dari close up-nya, atau mungkin dari modelnya yang nge-popping pimple-nya itu. Mungkin bisa dibantu share yuk untuk unek-uneknya kira-kira apa sih yang bikin dia recognizable gitu si True to Skin ini? Imagery atau model. Ya, oke, betul banget nih. Close up muka dan ada konten yang jerawat doang. Oh, Kak Yadi boleh tolong di sebelumnya Kak masih slide yang ya, betul. Oke, dari temanya close up muka dan oke. Jadi relate. Oke, betul. Oke. Menarik target marketnya anak muda dari Sofi. Ya, jadi betul ya teman-teman. Jadi di sini tuh brand identity-nya tuh terletak di fotonya, close up mukanya itu yang awalnya dia yang kayak struggling dari jerawatnya, terus akhirnya kayak mukanya tuh lebih di close up, lebih nunjukin kalau aku sudah bebas ini jerawat dari pimple patch-nya True to Skin gitu. Sama ada satu lagi nih yang nggak jangan sampai ketinggalan, yaitu warna. Warna itu juga harus konsisten ya dari throughout months gitu. Setiap bulan itu harus konsisten. Atau kalaupun mau berubah juga nggak apa-apa. Tapi ada satu hal nih yang perlu diperhatiin juga, yaitu fonts. Biasanya fonts-fonts ini, kalau teman-teman lihat di sini, itu mereka dia tuh pakai jenis font yang sama gitu. Jadi akhirnya kalau ngelihat font tersebut, ingetnya si True to Skin, si skincare jerawat ini gitu. Oke, boleh dibantu next. Oke, terus yang kedua adalah foster consumer engagement. Connect with the brand emotionally. Nah, kalau teman-teman notice nih, ini ada yang komen akhirnya, bisa untuk Bumil Busui nggak ya, gitu. Jadi akhirnya kayak, em, karena ada comment section itu, akhirnya ke build nih connectivity-nya dengan audiensnya. Kalau yes, produk kita itu emang cocok buat Bumil dan Bu Sui loh. Jadi jangan lupa ya kalau di sosmed nih jangan sampai ketinggalan untuk bales-balesin komen gitu. Ya bisa dibantu next Kak. Nah, yang ketiga ini adalah encourage communication by providing a clear, appealing message so that audience remember the brand easier. Nah, kalau tadi masih ingat, salah satu tipsnya adalah pemakaian font yang konsisten. Salah satunya di sini nih, dia fontnya masih sama ya. Terus ditambahin lagi nih appealing message yang ayo ngaku kalau kamu salah satunya. Terus akhirnya dia menunjukin problematika saat pakai skincare gitu. Apakah enggak itu gitu juga. Oke, next Kak. Dan juga kita ada build trust and credibility.
Authentic, transparent, and consistent messages on social media help establish truth and credibility. Oke, jadi apa sih masuknya authentic dan transparent gini? Nah, autentisitas itu bisa diambil juga dari cara kita menuliskan caption kita. Salah satunya ya ini red flag caution, terus ada kayak emojinya popping up gitu kan. Terus dia langsung nih bridging pakai caption gede gitu, caps lock gitu. Ayo ngaku. Pasti di antara kalian semua pasti masih ada aja yang ngakuin kebiasaan ini deh. Terus kayak, oke, okay, kebiasaan apa nih gitu? Apa nih yang refleks dengan kebiasaan kita gitu? Terus dia lanjut tuh, banyak banget faktor yang berpengaruh ke kulit kamu loh. Salah satunya kebiasaan atau habit kamu sehari-hari. Malas ini, malas itu, gimana mau glowing, sekali skincarean pengen langsung terima hasil. Jadi kayak dia tuh ngomongin soal kebiasaan kita-kita ini yang entah itu nggak double cleansing, akhirnya jerawatan, terus masih pakai make up kayak aku gini ya langsung bobo, itu kan menimbulkan jerawat ya, dan itu akhirnya jadi red flag gitu. Nah, bahasa-bahasa seperti red flag ini yang juga kita perlu sensitif ya akan hal itu. Jadi kita harus punya sense of sensitivity towards trends right now gitu. Kita harus punya kayak misalkan orang-orang sekarang ngobrolin soal red flag relationship. Nah, ini kita harus bisa ngekaitin ke red flagkan itu dengan brand yang akan kita sampaikan gitu. Jadi akhirnya ke-build nih, establish trust and credibility. Jadi kayak merasa percaya akan brand ini kayak, oh iya ya sebenarnya hal red flag ini juga relate ya ternyata ke brand ini. Tapi mau gimana pun, aku juga harus bisa menjaga kulitku. Jadi itu yang ingin disampaikan oleh brand. Jadi be for real untuk kedua belah pihak gitu, baik konsumen maupun juga brand gitu. Oke, boleh dilanjut Kak? With all those steps to achieve the messages, you need first clear and consistent brand identity, dan yang kedua honest yet catchy copy. Cukup banyak banget ya, mulai dari warna, close up muka, terus kayak belum lagi mood boardnya, habis gitu mau bahas apa kan cukup banyak ya, yang hal-hal yang perlu kita pikirkan untuk social media ini. So, how can I manage all of those things gitu? Nah, jadi ChatGPT di sini bantu kalian untuk brainstorm your social media, content, or whatever your marketing hustle needs gitu. Jadi di sini aku bakalan share nih sebelumnya untuk itu boleh dibantu nextin Kak. Oke, jadi sebelumnya kita udah bahas digital marketing ya. Sekarang kita bahas cara content copy creation tips with AI gitu. Jadi apa sih AI itu? So, AI is an artificial intelligence, is the science of making machines that can think like humans. It can do things that are considered smart. Jadi si mesin ini dia bisa berpikir kayak kita gitu kan. Akhirnya ini bakalan jadi proses untuk mempermudah kita dalam berpikir dan juga breaking our artist block. Jadi yang awalnya kita bingung gitu ya, ini di caption mau dibawa kemana, ini konten mau dibawa gimana gitu, udah bingung nih. Nah, si AI ini bakalan ngebantu kalian gitu. Oke, bisa dibantu next, Kak. Okay, so first thing first, content copy creation tips with AI. The basic prompt, yaitu kita harus ngomong ke ChatGPT ini dengan konteks ya. Jadi biasanya kalau aku nih, prompt formulaku tuh kayak gini. Yang pertama adalah greet them and tell them who you are, gitu. Jadi contohnya nih, Hai ChatGPT, saya adalah seorang social media specialist yang sedang memegang akun Instagram mengenai baking goods di Surabaya. Jadi tipsnya di sini adalah give a specific comment with context gitu. Jadi supaya si ChatGPT ini tahu gitu, kalian ini ngebikinin social media apa sih gitu. Oke, bisa dibantu next Kak. Nah, yang kedua adalah
explain what you want them to do in details. Kali ini aku mau kasih contoh soal content copy creation tips ya untuk caption gitu. Jadi selanjutnya aku bakal ngomong nih ke ChatGPT, bisakah Anda membuatkan 5 caption mengenai brownies fudgy viral terenak untuk sosial media di Instagram dengan menggunakan emoji yang menarik serta hashtag brownies fudgy Surabaya di akhir kalimatnya. Nah, kenapa harus spesifik ini? Karena misal nih kayak menggunakan emoji yang menarik. Cari emoji itu sebenarnya kalau menurutku adalah hal yang PR ya. Kita perlu perlu nge-scroll-scroll mana sih ini emoji yang paling menarik gitu ya. Dan jangan lupa juga dicantumkan hashtag yang biasa kalian pakai. Jadi supaya nggak rewriting gitu. Benar-benar tugas kalian di sini adalah terima jadi yang pertamanya gitu. Oke, bisa dibantu next. Nah, akhirnya muncul nih 5 contoh caption. Eh, Kak Yadi, ini aku boleh share screen nggak ya soal yang udah aku bikin? Boleh. Ini berarti sudah masuk ke sesi prom, Kak, sekalian atau Ya, sudah masuk ke sesi prom. oke. Boleh Kak sekalian kita trial aja untuk sesi promnya apakah sudah ini sudah oke ya screen-nya ya. Saya hentikan berbagi ya. Ya, oke, izin share screen. Semoga tidak ada blok-blokan ya. Hmm, Oke. Oke, apakah sudah terlihat? Masih ada Kak blok hitamnya? Masih ada hitam-hitamnya ya. Tapi kalau untuk promnya di sini kelihatan ya Kak, nanti aku bantu Oh ya, scrollin. promnya kelihatan. Oke, Gak oke apa-apa jadi Kak. oke jadi ini aku jelasin ya. Jadi yang tadi udah aku jelasin nih, Hai ChatGPT, nih seorang social media specialist, 5 caption mengenai brownies veggie terenak di social media Instagram menggunakan emoji yang menarik serta hashtag. Akhirnya ada nih dia masukin emoji-emoji yang kita sudah nggak perlu nge-scroll lagi gitu. Terus juga dia nggak lupa nih kasihin hashtag di setiap contoh captionnya. Nah, cuma yang jadi PR adalah kayak ini kan bahasanya coklat meleleh dalam setiap gigitan membuat hari-harimu lebih manis. Ini sangat sastra sekali gitu ya. Kan kurang relate gitu ya. Akhirnya, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu kita perlu nge-paraphrase, proofread it gitu. Jadi, em, kita dari yang rahasia kebahagiaan terletak dalam sepotong brownies fudgy yang sempurna. Nah, akhirnya kita baca lagi dari yang awalnya em, mendayu-dayu jadi lebih personal. Jadi kayak gini nih contohnya. Rahasia healing sejenak ada di sepotong brownies fudgy yang perfect ini gitu. Tapi aku nggak meninggalkan emojinya gitu. Karena ini udah cukup manis, udah gemes gitu ya emojinya. Terus aku ngeparafrase lagi nih, jangan sampai ketinggalan buat nemenin nyantai di Surabaya. Apa tidak kebayang nyoklatnya kalau Mimin sih rindu ya jadi bener-bener pakai bahasa yang Surabaya banget gitu. Oke, nah selain ngebikin caption si ChatGPT ini juga bisa repurposing caption yang sudah pernah kalian bikin gitu. So first thing first, jangan lupa konteks ya seorang social media specialist yang sedang memegang akun Instagram mengenai baking goods di Surabaya. Terus yang kedua,
kalian build lagi nih konteksnya. Bisakah Anda membuatkan 5 variasi caption yang saya tulis di sini? Terus aku kopas nih captionnya dengan menambahkan emoji serta hashtag, lagi-lagi hashtagnya ditampilkan. Hence, aku ada nih contoh promptnya. Nah, di sini. Hai ChatGPT, saya adalah seorang social media specialist. Ini membuatkan 5 variasi caption. Jadi dijelaskan kalau kalian nih ingin repurposing caption ini gitu. Caption yang sudah kalian bikin di sini nih di repurpose lagi gitu. Terus jangan lupa pakai menambahkan emoji serta hashtag Brownies Faji Surabaya di akhir kalimatnya. Ya dibuatin nih sama ChatGPT. Tentu saya senang membantu. Lalu lagi-lagi bahasanya mendayu-dayu ya. Sentuhan manis dalam sebatang brownies Faji yang lembut ini. Nah, itu teman-teman. Nah, kalau dari teman-teman nih, ini ada sedikit quiz time ya. Quiz time, the basic prompt gitu. Jadi dari caption yang sudah aku bikin tadi bisa dibantu refresh sentence-nya ya. Jadi jangan lupa ngetikin kembali caption yang sudah dibikin gitu. Ini aku izin share screen yang contoh-contohnya ya, prom-prom yang eh, hasil-hasil dari caption yang sudah dibikinkan oleh ChatGPT di sini. Teman-teman bisa pilih salah satu captionnya, terus di refresh kembali, diketik kembali dengan bahasa teman-teman sendiri tanpa meninggalkan esensi emoji dan juga hashtagnya. Oke, aku akan mulai ya. Mungkin kalau aku di sini kan sentuhan manis dalam sebut ini deh. Ketika harimu butuh sentuhan manis. Nih, aku juga refresh ya. Nih teman-teman juga mungkin kalau mau refresh bareng-bareng yuk gitu di chat section. Nih, biasanya kalau aku sih suka kayak gini lagi. Ketika harimu butuh sentuhan manis. Hmm, hadirkan brownies Faji Surabaya ini. Ketika lagi manis-manisnya, jangan ketinggalan kajian yang hakiki ini gitu. Rasa lembut dan kelezatan coklatnya akan membuatmu kembali tersenyum. Kembali tersenyum berarti bisa kita reward lagi pakai mood bakal balik dengan tekstur fudgy dan nyoklat dari si brownies ini. Typo terus. Order lewat DM ya. Kurang lebihnya kayak gitu untuk refreshing sentences-nya. Nah, ini kalau teman-teman mau coba juga, silahkan banget nih cobain refresh yang ada di sini. Ini dari aku udah um, memberikan contoh ya.
Kayaknya teman-teman masih pada itu ya memberikan sentuhan personal touch-nya ya kayaknya ya. Biasanya bisa di-relate dengan kalimat buzzword-buzzword yang lagi terngiang sih. Kayak bisa juga nih ketika harimu butuh sentuhan manis. Di refresh yang kembali itu juga nggak apa-apa kayak diganti kayak Wencana kalau nggak pernah makan manis-manis kita bakalan hadir nih brownies Faji yang bikin lebih ngeguencanain hati gitu. Oke, contoh captionnya aku bantu eh, copyin ya. Oke. Nih, sudah aku kopas ya lewat chatlock. Jadi pokoknya dalam penggunaan ChatGPT ini jangan sampai ketinggalan poin-poin pentingnya kayak kalau caption kan pasti harus ada emoji gitu ya. Itu jangan sampai kita ketinggalan dalam mentioning penggunaan emoji. Oke, mungkin ada yang mengalami kesulitan dalam rephrasing em, caption yang sudah dibikin oleh ChatGPT ini. Oh, ini nih dari Andika. Oke, apa boleh brownies secoklat ini untuk membahagiakan harimu? Brownies Veggie Surabaya tentu bisa menjadi pilihan terbaik. Ayo coba dan rasakan. Oke, boleh, boleh. Tapi eh, masih bisa dikembangkan lagi nih. Nih dari Jajan Suhendar. Di saat kamu ingin memaniskan hari, makanlah brownies Veggie yang maknyos. Oke, mantap. Nih, kelembutan dan kevajian coklatnya bikin kangen dan pastinya teman-teman kamu akan FOMO. Oke, oke. Nice, nice, nice. Nice. Ngidam manis, cobain deh brownies Veggie Surabaya. Wow, ini keren nih, gufran nih. Bikin harimu makin hakiki. Coklatnya lembut dan lumer banget, pasti bikin senyummu makin mekar. Makin makin pengen brownies nih akhirnya bacain captionnya teman-teman. Saat i- saat hari kamu butuh kelezatan istimewa, nikmati kelezatan brownies Veggie Surabaya ini. Wush. Jadi akhirnya kalau per captionan ini nih nggak ada emojinya tuh kayak nggak ada nyawanya gitu, nggak ada ekspresinya gitu. Apalagi kalau udah disentuh dengan personal touch ya, kayak em, yang bikin kamu akan FOMO, terus ngomongin soal kemaknyosan, itu kan buzzword yang apa ya, yang sering kita dengar gitu supaya mereka juga makin relate gitu dengan kita. Itu penting banget sih mengaitkan kerelatan tersebut kepada audiens gitu. Kalau terlalu kaku rasanya kayak audiens bakal kayak meh apa sih ini, kecuali kalau emang targetnya yang emang poetik gitu ya. Ada lagi nih dari Resa Sania.
lagi males makan, butuh yang manis-manis. Wah, hadirkan brownies Faji Surabaya ini dengan coklat yang lumer bikin lagi. Ayo coba dan rasakan sensasinya. Nice. Oh ini lucu nih. Dari Yupita. Hidup lagi pahit-pahitnya, kita kasih nih yang manis-manis. Brownies Faji buat kamu yang gak kalah manisnya. Dijamin. Sepanjang hari kamu bakal lebih indah. Oke, makin ini baca temen. Ini udah pinter-pinter nih teman-teman nih. Kayak makin gerasa pengen brownies nih aku bacanya. Oke, di saat harimu layu dan butuh sentuhan manis semanis senyuman doi, nikmati brownies Fuji Surabaya ini, mood pasti balik deh. Udah dari Fawas. Wah, ini pasti target marketnya kaum-kaum galau ini, kaum-kaum gamon-gamon ya. Rasa lembut dan kelezatan coklatnya akan membuatmu menari melambai-lambai. Wush. Oke, jadi em, ini yang terakhir dari Anissa Ramadhani. Kalian merasa hidupmu pahit gak? Wow, dari si Doi. Rasa lembut dan kelesatan dari brownies Faji yang akan mengingatkan manisnya senyuman Doi. Ayo coba dan rasakan keajaibannya. Nice. Udah pada jago-jago nih semuanya nih. Oke, dari aku sih sudah cukup ya untuk sharing em, mengenai from ChatGPT soal percaptionan hakiki ini. Aku lanjutkan ke Kak Yadi ya. Oke, menarik banget ya. Terima kasih Kak Kiki atas sesi presentasi dan live prompt-nya. Ini aku juga amazed banget ya dengan antusiasme teman-teman yang ikutan para praise caption-nya ini. Mungkin Kak Kiki juga appreciate banget ya kayak antusiasmenya peserta. Ini tercatat ada berapa nih? Oke, makasih jempolnya. Ada 169 peserta yang stay tune buat ikutan live prompting bareng Kak Kiki nih. Oke. Semoga antusiasmenya teman-teman tidak turun sampai sesi akhir acara. Jadi saya mau jelasin lagi nih. Ini tadi sudah sempat di-share juga ya di apa namanya? Di sorry, saya share ke bawah. Di chat Zoom gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan untuk buka www.menti.com, terus masukkan kode 495209114 atau diklik link yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom ya, atau di scan juga di sini boleh. Saya kasih waktu 1 menit mungkin. Silahkan buat teman-teman yang masih ingin bertanya. So far tadi saya buka mentinya sudah banyak juga yang bertanya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan tentang ChatGPT ini, silahkan diketikkan di Menti. Nah, jangan lupa formatnya nama underscore pertanyaan ya. Jadi teman-teman silahkan tuliskan nama supaya nanti saya bisa menyebutkan nih siapa yang bertanya gitu ya. Dan nanti mungkin kita bisa konfirmasi apakah jawabannya sudah sesuai atau belum. Mungkin seperti itu. Oke, teman-teman ya, saya share Mentinya mungkin. Nah, untuk Mentinya apakah sudah terlihat? Oke, sudah ya. Kita baca beberapa pertanyaan masuk dulu buat teman-teman yang masih ingin bertanya. Silahkan kita masih buka pokoknya sesi pertanyaannya. Oke, satu-satu dulu nih. Pertanyaannya beda-beda. It's really interesting. Oke, ini sebenarnya bukan directly related to ChatGPT for digital marketing, tapi coba kita baca aja ya. Untuk Kak Kiki, apakah platform sosial media yang bisa digunakan untuk digital marketing itu hanya IG dan TikTok saja? Ini kan tadi relate dengan materi di share Kak Kiki ya, mainly IG dan TikTok. Apakah Twitter atau X juga bisa digunakan nih, gitu Kak Kiki? Oke, mungkin ini juga nanti relate terkait promptingnya ya. Apakah di Twitter juga kita bisa prompting caption ataupun apa namanya teks gitu ya untuk di X atau Twitter seperti itu. Mungkin Kak Kiki bisa bantu jawab.
Oke, sebenarnya terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi untuk platform sosial media itu nggak harus pakai Instagram dan TikTok aja. Jadi kayak popular platformnya itu Instagram dan TikTok gitu. Jadi it's nice to start there gitu. Tapi kalau misalkan target marketnya tuh ternyata lebih banyak di Twitter, bisa banget nih di-optimize di Twitter. Jadi misalnya kalau dari awal sudah nge-build di Twitter dan ternyata masyarakatnya, audiensnya lebih ngena di Twitter, itu nggak apa-apa banget nih stay di Twitter. Kalau misalkan adanya limited resource ya, jadi kayak misal nih teman-teman kayak masih business owner yang benar-benar ngerintis banget gitu dan mampunya cuma satu channel aja, itu gak apa-apa banget pakai Twitter dulu. Tapi kalau misalkan resource-nya udah banyak nih, udah bisa hire team atau gimana, itu disaranin juga tetap optimize di Instagram dan TikTok. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Kak. Jadi intinya kita bisa share di multiple platform ya. Kita tergantung nanti mungkin mau di-optimize channel mana. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan, mungkin ini karena ada namanya ya, dari Kak Salma nih. Dari Kak Salma izin bertanya, gimana sih Kak kita bisa dapat update buzzword yang kekinian? Tadi kan Kak Salma bisa nyebut, tadi sempat nyebutin ya buzzword. Apakah buzzword ini mungkin kata-kata buzzer? Apakah kita harus ngikutin buzzer nih Kak maksudnya? Oke, thank you so much ya, Salma, untuk pertanyaannya. Jadi gimana sih bisa update buzzword-nya dan pokoknya kata-kata kekinian lah ya. Itu kalian yang pertama nih, kita pastikan nggak lekang dari namanya scrolling Reels atau TikTok gitu ya. Dan dari situ aja kayak karena dia makin lama makin terdengar secara terus-menerus, akhirnya jangan lupa corporate itu dengan konten kalian. Dan yang kedua juga bisa banget nih dicatat di catatan yang biasanya kalian gunain. Kalau aku sih dulu waktu aku masih awal-awal berkarir gitu ya, jadi aku biasanya selalu catat gitu di notesku gitu. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Thank Oke, you. makasih Salma. Ini mungkin karena masih sedikit ya pertanyaannya dari teman-teman, kita kasih dulu kesempatan teman-teman untuk bikin pertanyaannya nih. Tapi karena apa namanya waktunya ini juga masih banyak, nah saya mau izin dulu ya Kak Salma jadinya, Kak Kiki untuk memanggil Kak Farhan yang mungkin Kak Farhan juga ada informasi berita baik gitu ya Kak Kiki untuk teman-teman yang ada di sini yang ingin penasaran juga nih. Mungkin tadi Kak Kiki juga udah sempat sharing ya kalau apa namanya ChatGPT ini untuk digital marketing ini adalah sebuah peluang yang sangat baru banget ya Kak ya. Dan teman-teman mungkin pengen cari tahu nih gimana sih caranya kalau misalnya kita pengen dalemin nih ya ilmunya itu seperti apa. Nah, saya ingin manggil dulu Kak Farhan. Mungkin Kak Farhan bisa bergabung dengan kita. Halo Kak Edi, Kak Kiki, Halo Kak Farhan. 150-an teman-teman ya yang udah join. Iya, Keren banget, antusias banget. siap, betul sekali Kak Farhan. Jadi teman-teman ini masih 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 menulis-nulis mungkin ya pertanyaan apa gitu yang mau di-share ke Kak Kiki yang ingin ditanyakan. Tapi sambil mungkin bingung menulis pertanyaan, kita boleh nggak ada denger dari Kak Farhan seperti apa sih nantinya apa namanya bootcamp dari expert tentang ChatGPT for digital marketing itu? Mungkin Kak Farhan boleh untuk ceritain ke kita nih. Siap Kak Yadi, terima kasih aku izin share screen ya teman-teman semua. Jadi sebelumnya aku kenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kenalin aku Farhan dari tim expert gitu ya. Jadi tadi lihat antusiasme dari teman-teman ya untuk belajar digital marketing dan menggunakan AI, spesifiknya ChatGPT gitu ya. Eh, terus tadi juga kelihatan banget ya Kak Kiki ngasih materi yang sangat-sangat aplikatif gitu dan sangat kekinian gitu ya. Gimana sih kita bikin caption, kita bikin copywriting gitu ya, digital marketing banget lah, tapi menggunakan chat GPT kayak gitu. Dan
tadi ya kelihatan banget antusiasme teman-teman buat bikin copywriting, nge-rephrase apa yang udah ditulis ChatGPT gitu ya, biar lebih sesuai dengan konteks user. Wah, itu keren banget. Jadi aku pengen beli brownies tadi ya, kata Kak Kiki. Jadi kayak pengen brownies Faji gitu. Oke, oke. Nah, teman-teman semua, anyway gitu ya, buat teman-teman semua, digital marketer yang mungkin lagi entry level ya, lagi pengen masuk digital marketing, kayak gitu ya. Atau buat teman-teman yang udah berkarir digital marketing, atau nih business owner tapi yang pengen memperdalam digital marketing dan sekarang lagi di era AI kayak gitu ya, di era ChatGPT yang bisa menjadi asisten kita gitu ya. Di Expert kita punya bootcamp baru nih teman-teman. Jadi kita punya bootcamp baru namanya Intensive Bootcamp ChatGPT for Digital Marketing. Gitu ya teman-teman. Jadi ini pertama digital marketing memang lagi happening banget. Sebuah karir yang mungkin masih dibutuhkan gitu ya. Di waktu yang cukup lama kayak gitu ya teman-teman. Dan ChatGPT yang lagi happening kita gabungin nih teman-teman. Jadi Intensive Bootcamp ChatGPT. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini Expert teman-teman hari ini sudah buka batch pertama untuk ChatGPT for Digital Marketing teman-teman. Nah, kenapa sih harus ikut di ChatGPT for Digital Marketingnya Expert? Pertama teman-teman, Expert ini adalah lembaga pelatihan kerja yang sudah berizin dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman kita legit banget nih teman-teman. Bahkan kita sudah ada 100 batch bootcamp, 100 batch bootcamp lebih gitu ya. Dan sekarang terbaru adalah bootcamp ChatGPT for Digital Marketing. Kayak gitu ya teman-teman. Kenapa harus Expert? Pertama, harganya murah banget teman-teman. Affordable price. Jadi kita akan belajar ChatGPT dan digital marketing tapi di harga yang sangat terjangkau. Kayak gitu. Buat teman-teman yang udah ngikutin kelas digital marketing, teman-teman pasti tahu gitu ya, kelasnya itu mahal-mahal gitu ya. Ada yang jutaan, ada yang belasan juta bahkan. Kalau di Expert affordable price banget gitu ya. Di harga berapa teman-teman? 399.000 aja. Tapi juga ada diskon khusus nih, diskon spesial untuk peserta webinar malam hari ini yang bakal aku share beberapa waktu ke depan kayak gitu. Kemudian kita juga udah ada 3.500 alumni atau graduate students di bootcampnya Expert. Jadi kita udah punya banyak bootcamp dan ada 3.700-an alumni yang udah join di bootcampnya Expert. Dan teman-teman, kita belajarnya itu 8 kali live class. Jadi menggunakan Zoom live kayak gitu ya teman. Bukan ngelihat video kayak gitu. Jadi kita bisa berinteraksi langsung dengan pembicaranya gitu ya, dengan pematerinya. Kayak kita tadi ya, berinteraksi langsung dengan Kak Kiki. Kita bisa live class 8 kali dalam 1 bulan teman-teman. Bareng dengan Kak Agus Purwadi. Beliau adalah Head of Digital Marketing dengan di salah satu startup yang lagi happening banget gitu ya, Coding Next. Nanti teman-teman bisa kepo-kepoin juga ya terkait mentor kita yang super ini kayak gitu teman-teman. Nah, terus kita juga ada psychological online assessment. Jadi ini yang menarik juga di Expert. Kita punya value tambahan gitu ya. Kita bisa melakukan assessment nih terhadap siswa-siswa kita, teman-teman yang ikut bootcamp kita untuk tahu minat bakatnya itu di mana sih, gitu ya, potensinya di mana sih, kayak gitu di psychological online assessment. Juga tadi ya teman-teman, di Expert ini salah satu yang unik banget adalah project based learning portfolio. Kenapa seperti itu? Jadi kita nggak cuma belajar teori aja teman-teman, tapi juga belajar praktek langsung berdasarkan case-case yang disediakan oleh mentor. Jadi nanti di akhirnya kita akan punya project yang akan kita kerjakan, final project-nya, dan bisa menjadi portofolio kita. Terus berikutnya kita juga ada e-certificate gitu ya. Jadi kita ada sertifikasi ya sertifikat yang diberikan oleh Expert gitu ya, yang tentu bisa menjadi portofolio teman-teman gitu ya, buat teman-teman yang cari kerjaan dan lain sebagainya. Terus tentu professional branding. Kenapa seperti itu? Karena kita akan berada di satu circle dengan rekan-rekan profesional, dengan mentornya juga kayak gitu ya. Jadi kita akan ada professional branding yang oke banget nih. Juga teman-teman punya
akses gitu ya, mentoring dan networking group gitu. Nah, salah satu keunggulan di Expert adalah kita berada di satu grup yang sama dengan mentornya. Jadi case-nya banyak banget nih, teman-teman misalnya punya pertanyaan, punya case di bisnisnya teman-teman, atau punya case di problem sosial media teman-teman. Teman-teman bisa langsung tanya melalui grup WhatsApp ke mentornya, itu Kak Agus Purwadi. Kemudian teman-teman juga bisa dapat lifetime access to class materials sama recordingnya. Kita bisa dapat materinya sama rekaman materi dari live-nya tadi ya teman-teman. Yang 8 kali live class selama 1 bulan. Itu ada rekamannya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang misalnya nggak bisa ikut sesinya, misalnya lagi ada kerjaan terus skip 1 sesi ya gitu ya, itu bisa lihat rekamannya. Atau buat teman-teman yang pengen belajar lagi nih, kayak gitu ya. Jadi wah aku pengen belajar kayak gitu karena tadi sesi tadi aku kurang ngerti nih, aku pengen belajar lagi. Nah itu bisa lihat di rekamannya gitu teman-teman. Nah bootcamp ini teman-teman itu setiap Selasa dan Jumat jam 7:30 sampai 9:30 malam gitu ya, mulainya di 12 Desember teman-teman. Jadi 12 Desember kita akan start gitu ya, sekitar 1 bulan ke depan gitu ya. 2 hari dalam 1 minggu selama 1 bulan. Jadi totalnya ada 8 sesi. Nah, 8 sesi dalam 1 bulan tadi, teman-teman, itu biayanya hanya 399.000 aja. Tapi tenang aja teman-teman, ini udah murah, nanti ada diskon khusus peserta webinar malam hari ini. Nah, benefit intensif bootcamp ChatGPT for digital marketing ini apa aja sih kayak gitu ya. Yang pertama, memahami pentingnya pemasaran digital atau digital marketing untuk business owner kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang punya bisnis kayak gitu ya dan pengen mengembangkan bisnisnya tapi terbatas karyawan nih kayak gitu, atau udah punya karyawan tapi pengen ngedukasi karyawannya tentang digital marketing. Jadi kita punya semacam karyawan AI gitu ya. Itu bisa banget dipakai ChatGPT untuk digital marketingnya. Juga ada nih untuk memahami customer journey dari menciptakan persona membeli kayak gitu. Jadi ketika kita punya bisnis, kita tuh harus memikirkan gitu ya, membuat customer journey atau journey dari setiap customer kita gitu ya. Perjalanan customer kita tuh kayak gimana? Masuknya lewat iklan atau masuknya lewat media sosial, terus menghubungi lewat WA misalnya, terus dihubungi oleh admin. Nah, itu journey-nya kita akan belajar. Kemudian juga menciptakan persona pembeli. Sebetulnya pembeli kita tuh siapa sih? Customer kita tuh siapa sih? Kayak gitu. Kenapa kok bisnisku nih kok nggak fokus gitu? Kayak yang beli itu nanggung gitu. Karena mungkin persona pembeli kita belum tercipta kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ketiga, tentang bagaimana ChatGPT dapat membantu merumuskan strategi digital marketing. Nah, ini juga on point banget ya, dan lagi happening banget. Kemarin aku habis ngobrol dengan salah satu pemilik startup juga gitu ya, bahwa sekarang memang lagi tren banget nih teman-teman. ChatGPT untuk digital marketing. Dan tadi juga udah disampaikan juga ya sama Kak Kiki gitu, betapa powerfulnya ChatGPT gitu ya. Untuk satu spesifik gitu ya, copywriting gitu. Tapi ternyata ChatGPT bisa lebih dari itu teman-teman, kayak gitu. Kemudian mempelajari konsep dan strategi digital marketing yang penting. Kemudian melakukan data cleansing, processing dengan lebih efisien. Ini sepertinya ada tipu ya, teman-teman. Kemudian mengikuti perkembangan tren yang muncul menggunakan berbagai format konten secara efektif. Nah, ini teman-teman kurikulum bootcamp-nya. Jadi selama 8 sesi ini teman-teman akan belajar apa aja. Gitu ya, teman-teman. Jadi di sesi pertama, teman-teman akan belajar tentang bagaimana sih digital marketing itu bisa ngedevelop atau mengembangkan strategi digital marketingnya teman-teman gitu. Jadi teman-teman akan belajar tentang pemasaran digital atau digital marketing, kemudian customer journey-nya, kemudian membuat persona buyer-nya. Kenapa persona buyer penting, teman-teman? Dan kita harus membuat persona buyer biar kalau kita ngobrol sama buyer kita itu satu bahasa gitu, satu gaya bahasa. Tadi ya, misalnya kita pengen yang target pasarnya adalah anak muda, berarti bahasanya ya harus anak muda. Mungkin anak mudanya yang kayak gimana, lebih spesifik nih, misalnya tinggal di Surabaya, kemudian cewek, kemudian punya seperti itu, dibuat persona buyer-nya. Kemudian akan belajar konsep smart dan juga bagaimana meramu itu semua gitu ya menggunakan ChatGPT itu di sesi pertama. Kemudian sesi yang kedua teman-teman, buat teman-teman
ada namanya SEO gitu ya, Search Engine Optimization, atau mudahnya gimana sih membuat gitu ya website kita itu ada di paling atas di daftar pencarian Google misal seperti itu teman-teman. Nah, itu kita ternyata bisa bermain atau menggunakan ChatGPT gitu ya supaya website kita itu bisa teroptimisasi ya gitu. Sehingga keyword yang kita pakai bisa membuat website kita itu ada di paling atas. Ya gitu. Misalnya kita cari ya brownies gitu ya. Ternyata brownies kan banyak banget teman-teman. Gimana sih memastikan brownies kita gitu ya itu ada di paling atas kayak gitu. Kemudian yang ketiga tentang ChatGPT role in crafting irresistible social media content. Nah, yang ketiga kita akan spesifik nih gimana bikin konten sosial media. Tadi ada yang pertanyaan juga ya, Kak, apa bisa konten itu pakai X gitu atau pakai Twitter gitu ya? Tadi akan dipelajari di sini teman-teman, gimana sih menyesuaikan target market kita, atau jenis bisnis kita dengan sosial media platform yang lebih tepat kayak gitu. Misalnya kalau jual roti itu enaknya di TikTok, di Instagram, di Facebook, atau di X kayak gitu. Nah, setelah kita memilih channel mana yang paling tepat, kita akan belajar gimana sih buat kontennya. Nah, itu menggunakan ChatGPT, teman-teman. Kemudian sesi keempat, kita akan belajar email marketing kayak gitu. Jadi email marketing ini salah satu uh, uh, unsur dari digital marketing yang sangat penting ya teman-teman. Gimana sih membuat email marketing yang bagus? Nah, itu bisa banget teman-teman buat menggunakan ChatGPT gitu ya. Wordingnya dan lain sebagainya kita akan buat di ChatGPT. Kemudian maximizing ROI atau return on investment di online advertising gitu ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran nih digital marketing pakai ads kayak gitu ya. Entah Google Ads, entah Meta Ads, Instagram Ads kayak gitu. Gimana sih mengoptimalkan aku kok iklan boncos terus. Nah, itu gimana sih mengoptimalkannya menggunakan ChatGPT, teman-teman. Jadi kita bisa tahu nih langkah-langkah mengiklankan secara efektif dan efisien menggunakan ChatGPT. Kemudian sesi ke-6 ada marketing analytics menggunakan ChatGPT, jadi menggunakan data driven gitu ya, tapi menggunakan ChatGPT. Kemudian ada leveraging ChatGPT influencer collaboration. Jadi ini konten magic ya. Gimana sih kita membuat konten-konten yang tadi ya bisa viral, konten-konten yang relate gitu ya. Sesuai dengan target audiens kita menggunakan ChatGPT. Dan terakhir teman-teman, sesi 8, charting the future, ChatGPT and the evolution of digital marketing. Kita akan belajar tentang tren digital marketing dan final project-nya gitu. Nah, kemampuan apa yang akan dikuasai teman-teman 8 sesi ini? Tentu tadi ya SEO, social media management, email marketing, data analytics, content marketing, semua ini dibungkus menggunakan ChatGPT. Kemudian soft skill, communication skill, analytical thinking, karena sekali lagi ya teman-teman, ChatGPT itu tools gitu ya. Kalau tools ya tergantung bagaimana kita menggunakannya gitu. Dan ketika kita menggunakannya, kita tuh perlu analytical thinking kayak gitu. Kadang-kadang logikanya harus benar gitu. Dalam membuat prompt, kita harus juga benar logikanya. Kemudian berikutnya adaptability, creativity, dan project management. Oke, ini tadi ya yang disampaikan. Kita udah ada 3.000-an lebih peserta expert sampai September 2023 gitu ya. Kalau di November itu kita sudah sampai di 3.700 lebih teman-teman untuk alumni bootcamp di expert. Oke, jadi ChatGPT ini didesain untuk siapa? Untuk business owner, digital marketer, marketing staff, freelancer, entrepreneur, fresh graduate, atau mahasiswa. Jadi buat teman-teman yang pengen mendalami digital marketing, spesifiknya untuk ChatGPT, dengan ChatGPT, jadi kita punya karyawan AI gitu ya, silahkan gitu ya join di bootcamp ini. Harganya berapa? 399.000. Tingkatkan penjualan bisnis Anda, AI beri kemudahan tanpa biaya tambahan. Nah, sekali lagi, Expert adalah lembaga yang berlisensi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dan, nah ini ya, info diskonnya ya teman-teman, khusus 8 peserta webinar tercepat gitu ya. Khusus 8 webinar tercepat, biasanya sih agak award ya teman-teman buat dapat diskon ini. Itu ada diskon khusus gitu ya. Ini mohon maaf ya teman-teman, ada sedikit typo. Nanti ke Kak Tami gitu ya. Nomornya juga bisa dibantu nanti di kolom chat ya teman-teman. Ini nomornya salah. Bentar, aku edit dulu. Buat teman-teman yang tertarik untuk dapat diskonnya gitu ya, teman-teman bisa langsung chat GPT gitu ya, langsung ke CRM atau admin WA group yaitu Kak Tami yang tadi nge-share
link Zoom kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik buat join dan belajar di bootcampnya Expert ChatGPT, bisa langsung dapat diskon 100.000, tapi terbatas untuk 8 peserta webinar malam hari ini dan yang tercepat ya teman-teman. Langsung aja chat ChatGPT ke nomornya Kak Tami gitu ya. Nomornya ada di kolom chat ya teman-teman. Tinggal diklik nanti langsung terhubung ke Kak Tami. Klik chat ChatGPT kayak gitu. Oke, jadi yang dari awalnya 399.000 jadi 299.000 aja teman-teman. 8 kali live session bersama dengan expert mentor yang sudah oke banget gitu ya, Kak Agus Purwadi. Kita akan belajar intensif bootcamp ChatGPT. Tingkatkan penjualan bisnis Anda, AI beri kemudahan tanpa biaya tambahan. Oke, mungkin gitu sekilas info dari aku teman-teman. Kalau yang mau tertarik untuk belajar bareng expert, yuk join. Semoga kita bisa meningkatkan skill kita, meningkatkan penjualan bisnis kita ketika dengan AI, dengan ChatGPT tanpa ada biaya tambahan. Oke, gitu Kak Yadi. Aku kembalikan ke Kak Yadi mungkin. Oke, terima kasih Kak Farhan. Ini keren banget ya untuk informasi yang di-share sama Kak Farhan. Semoga untuk teman-teman business owner, teman-teman mahasiswa, tadi Kak Farhan banyak yang mahasiswa ya, ternyata pesertanya juga dari teman-teman yang pengen switch karir. Aku nggak nyangka tadi, ternyata pas di awal itu banyak yang cerita pekerjaan apa, banyak yang switch karir gitu ya. Semoga teman-teman yang mau switch karir, teman-teman business owner, sama teman-teman mahasiswa yang pengen mau jadi apapun ya, dengan menggunakan ChatGPT ini nanti bisa terbantu dan apa yang di-share sama Mas Farhan tadi bisa ngebantu teman-teman pastinya, tentu seperti itu. Oke, mungkin aku mau reminding lagi dulu ya. Jadi tadi Mas Farhan sempat share bahwa untuk diskonnya itu uh, dengan cara mengirimkan kode ChatGPT, silakan nomornya di sini ya. Nomor kami di 0896 0330 0675 atau teman-teman bisa cek juga di grup WhatsApp-nya teman-teman seperti itu, di grup WhatsApp-nya uh, expert PD Bootcamp ChatGPT for digital marketing seperti itu. Oke, saya mau reminder lagi juga untuk tadi yang masih pengen bertanya gitu ya, silakan buka Menti. Terus silahkan masukkan kodenya 49520914 atau scan langsung kode di bawah ini. Oke, saya akan bacakan untuk pertanyaannya. Dan mungkin tadi sempat baru masuk 6, kayak gitu ya Kak Kiki. Sekarang sudah ada 37 nih. Jadi memang sebenarnya antusiasnya teman-teman itu tinggi, tapi mungkin masih bertanya-tanya ini apa yang mau ditanyain sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin tadi proses menulisnya sudah selesai. Nah, kita akan bacakan lagi pertanyaannya dari teman-teman. Nah, ini mungkin pertanyaan sederhana tapi penting ya Kak Kiki. Tadi belum sempat di-share sama Kak Kiki. Mungkin boleh di-share alamat LinkedIn-nya mungkin Kak, atau maksudnya nama akun mungkin ya gitu. Oke, jadi untuk nama akunku sama persis kayak display nameku yang sekarang ini, Zakia Almira, monggo banget. Kalau mau connect silahkan. Ini aku tulis ya lewat chat lognya. Oke, Nanti terima kasih feel Kak Kiki. free. Buat teman-teman yang ingin berkoneksi ya dengan Kak Kiki, senior digital marketers dari Sasa Beauty Clinic, bisa langsung search di LinkedIn ya, kayak gitu. Oke, tadi tentang sempat tadi kita share tentang platform ya. Ini aku mau share pertanyaan tentang karir nih. Jadi ada pertanyaan, apakah kalau ada ChatGPT bakal menjadikan copywriter sama SEO writer mungkin maksudnya kesempatannya jadi berkurang. Mungkin maksudnya kesempatan karir ataupun jumlah lowongan kerja. Lalu apakah ChatGPT bisa menggantikan tools digital marketing ke depannya atau hanya untuk bantu case to case saja? Gitu. Oke, monggo dibantu mungkin Kak Kiki. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pendapat Kakak, apakah ChatGPT bakal menjadikan copywriter sama SEO kesempatannya jadi berkurang? Kalau menurutku enggak ya teman-teman, karena kan kayak seperti yang tadi aku nih contohnya tulis caption gitu. Tetap aja captionnya tuh nggak bisa serta-merta kita kopas lalu kita share ke audiens, butuh personal touch kan. Jadi untuk copywriter ini masih masih ada banget sih, bahkan bakal memudahkan copywriter untuk creative thinkingnya gitu.
Jadi apalagi kan nanti ini bakalan di-share ya di bootcamp selanjutnya ini untuk SEO optimization untuk dari ChatGPT ini. Nah, ini bakalan nice banget nih karena yang aku share sekarang ini untuk optimisasi ChatGPT untuk caption ini masih secuil nih menurutku. Jadi nanti kalau teman-teman join bootcampnya, nanti pasti deh bisa dapat hacks-hacks lainnya yang lebih banyak nih. Lalu, apakah ChatGPT bisa menggantikan tools digital marketing ke depannya atau hanya bantu case-case aja? Em, ini maksudnya itu kali ya, tools ChatGPT ini apakah cuma buat digital marketing gitu kah? Kalau misalkan konteksnya seperti itu, maka enggak sih, enggak cuma ChatGPT aja untuk tools digital marketing nih. Masih banyak banget tools digital marketing yang bisa kita pakai. Cuma setahuku nih, em, ada beberapa tools yang dimana kita tuh harus berbayar gitu untuk AI-nya. Nah, sedangkan ChatGPT ini kan dia free gitu ya. Jadi dia udah free, benar-benar mempermudah kita lah gitu untuk case-case digital marketing ini. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Kiki atas jawabannya ya. Jadi memang spesial banget ya ChatGPT ini. Yang 3.5-nya free ya, walaupun nanti ada yang 4.0-nya berbayar, tapi nggak masalah ya. 3.5 aja udah powerful banget kan ya. Ya oke. Ada lagi pertanyaan nih dari Kak Aksa Kak mengenai bagaimana sih kalau misalnya kita mau mulai belajar digital marketing, tapi benar-benar masih pemula dan salah satu kendalanya tuh nggak banyak follower di IG nanti toko ini sama nih sama kendalanya saya dulu nih. Ini gimana nih Kak Kiki, boleh dibantu kasih pencerahan nggak? Oke, jadi masih benar-benar digital marketing pemula banget ya. Kalau aku dulu sih waktu masih starting first itu eh aku ada budget nih kebetulan dari company untuk ads, tapi memang ads-nya itu budgetnya nggak seberapa gitu. Tapi itu benar-benar bantu elevate kita gitu. Jadi ads-nya juga naik, terus dari kontennya tuh juga oke banget gitu ya, copy. Tergantung sih kalau konten itu lagi-lagi tergantung audiens gitu. Kalau misalkan nih audiensnya ternyata suka yang aesthetic thing gitu dan ternyata akhirnya niche-nya dapet nih. Nah, dari situ tuh kayak bener-bener bisa membantu banget. Tapi case-nya nih kalau kebanyakan aku lihat orang-orang itu audiens ini sukanya yang gambarnya estetik tapi juga copy hook yang bener-bener gaet gitu. Nah, itu dua formula yang penting sih. Jadi yang pertama visualnya yang dapet, hooknya juga oke gitu. Jadi dua itu sih yang penting. Jadi kalaupun masih pemula, gak apa-apa, sabar aja, take your time. Yang penting konsisten dalam content creating. Kurang lebih seperti itu. Content Semoga creator ya. menjawab ya. Oke, makasih ya Kak Kiki. Semoga Kak Aksa bisa tercerahkan ya. Karena yang penting itu sebenarnya setiap orang walaupun masih dikit tuh konsisten sama segmennya ya. Karena Ya, biasanya kalau akun-akun kecil tuh tapi konsisten untuk tipe konten yang di-create biasanya terus nanti pelan-pelan bisa naik gitu ya. ya. Oke, saya coba kulik-kulik yang di bawah ya supaya nggak yang di atas saja kayak gitu. Mm-mm. Ada lagi nih pertanyaan menarik nih. Selain ChatGPT ada lagi nggak sih kalau yang sepengetahuannya Kak Kiki ini tools AI lain yang bisa menunjang kerjaannya Kak Kiki nih selama ini untuk di bidang digital marketing kayak gitu. Oke, Em, untuk tools AI yang aku pakai itu saat ini sih kalau aku baru ChatGPT. Kemarin ada sih tools, cuma aku masih belum berani disclose ke teman-teman untuk tools yang lagi aku mainin sekarang. Tapi yang pasti kepakainya sekarang kalau di aku ChatGPT. Jadi apalagi kan kalau misal teman-teman bakalan ikut bootcamp selanjutnya nih, itu pasti bakalan didiskus lagi kan tuh gimana optimizing yang lebih dari yang aku tadi share. Itu baru secuil doang sih tadi itu soal prompts-nya.
Kayak gitu sih. Kurang kurang lebihnya seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Kiki. Semoga menjawab ya Kak. Eh, Oke, ini pertanyaannya kompleks. Jadi bisa jadi bisa berapa menit sendiri nih ya. Cuman kalau misalnya bisa dikasih simpelnya nih Kak. Menurut Kak Kiki gimana nih Kak? Implementasi successful AI dalam campaign dan keberhasilan tersebut terukur dan dievaluasi. Nah, kalau Oke. menurut Kak Kiki gimana nih? Oke, jadi ini aku udah 2 kali ya dalam either pemakaian social media campaign dan juga satunya tuh problem solving dalam WhatsApp business gitu. Tapi aku di sini mau share yang soal social media campaign gitu. Nah, aku pernah nih buntu dengan social media campaign karena aku tuh em, kesusahan naikin spesifik treatment ini gitu. Jadi akhirnya em, aku jelasin tuh ke ChatGPT, kurang lebih promptnya sama, aku jelasin konteksnya gimana, apa sih yang lagi aku hadapi saat ini gitu. Dan akhirnya muncullah tuh ChatGPT menyarankan aku untuk optimasi ini, itu dari kontennya, dari tips-tipsnya atau gimana itu kan bisa kita tweaking kembali gitu ya. Dan akhirnya keberhasilan tersebut aku ukur dari karena ini social media campaign ya, jadi aku ukur dari em, link clicks-nya tuh apakah oke atau CTR-nya juga gimana. Waktu itu aku juga nge-ads ya, waktu itu CTR-nya udah oke belum nih? Kalau dulu tuh CTR ini sampai sekarang sih CTR ini ngobrolin soal kreatif videonya gitu. Nah, ternyata setelah ditinjau lagi, oh ternyata CTR-nya oke ya gitu di situ. Terus selain itu juga aku melihat dari reach atau place video di Reels gitu. Jadi channels yang aku pakai di sini tuh lebih ke video ya, short video gitu pada saat itu. Dan itu juga berhasil juga karena reach-nya dapat banget, link clicks-nya juga oke, jadi akhirnya pada kepo sama treatment-treatmentnya. Akhirnya mulai banyak tuh leads-nya. Kurang lebih seperti itu sih waktu itu cara aku mengukur keberhasilanku dalam social media campaign yang aku kerjakan pada saat itu. Semoga menjawab ya, Rizky. Ya, terima kasih Kak Kiki. Ini Kak Kiki sama Kak Rizky sama mungkin aja panggilannya Kiki kali ya. Kiki Coach Unique. Oke, jadi intinya sih untuk pengukuran tadi itu mungkin kita bisa balikin lagi ke matriksnya kayak tergantung matriks yang diukurnya dalam kesuksesan campaign digital marketingnya karena semua balik lagi sesuai goals dan objektifnya. Oke, nah ini nih menarik Kak. Nah mungkin ini juga sedikit terakhir ya. Mungkin terakhir karena waktu kita sudah 21.03. Menurut Kak Kiki, pekerjaan digital marketing menjanjikan nggak sih in the future? Kan perkembangan zaman makin canggih nih, apalagi ada AI. Jadi, I think semua orang bisa ngelakuin pekerjaan digital marketing. Mungkin intinya, do we still need it? Mungkin maksudnya itu ya. Monggo nih Kak Kiki. Oke, menarik banget nih pertanyaannya. Menjanjikan nggak sih digital marketing ini? Apakah kita bakal ke kick out sama AI? Menurutku sih enggak ya, karena kayak sebelumnya bootcamp tadi itu soft skill yang bakalan kita dapat adalah analytical thinking. Nah, di sini nih kayak kayak gak semuanya tuh memiliki analytical thinking yang sama gitu. Jadi yang ngebikin kita itu shine out gitu adalah analytical thinkingnya kita gitu. Gimana kita bisa corporate apa yang sudah dikerjakan oleh AI, lalu kita bisa tweaking itu kembali dan juga mungkin ya menggunakan AI tersebut secara maksimal. Sama halnya kayak misal nih contoh simpelnya kayak nge-Google gitu ya. Em, aku tuh kalau misalkan Google contohnya resep gitu ya, resep donat gitu. Kan sangat general sekali. Sedangkan mereka-mereka yang mempunyai analytical thinking ini pasti mereka kayak mikir, oke, resep donat. Emang aku mau donat yang kayak gimana ya? Karena kan karakteristik donat tuh banyak banget. Ada donat yang lebih airy, ada donat yang lebih chewy gitu. Jadi mereka-mereka yang memiliki analytical thinking yang oke ini pasti akan ngetik lagi nih kayak em,
kayak resep donat chewy enak gitu. Itu kan lebih lebih lengkap lagi ya. Nah, em, orang-orang nih carinya skill-skill tersebut gitu, yang analytical thinkingnya emang oke banget gitu dalam menjabarkan prompt tersebut. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, karena gak ada nama penanya, jadi kita mungkin bingung juga ya Kak Kiki. Semoga Iya. siapapun yang bertanya ini, jadi sudah menjawab pertanyaan kamu ya gitu. Mungkin sedikit nambah juga, intinya mungkin tools itu semua balik lagi cuman perahu ya Kiki ya, ataupun tools balik lagi kapten ataupun nahkodanya itu kita. Jadi everything is depend on who's the captain. Jadi ya marilah kita jadi seorang captain yang powerful bersama dengan skill-skill dan tools yang powerful juga tentunya ya Kak Kiki. Dan kalian bisa belajar semua tools itu di expert kayak gitu. Oke, mungkin tadi pertanyaan terakhir. Jadi saya ingin mengingatkan kembali buat teman-teman ya, apabila teman-teman di sini ingin mendalami tadi semua skill dan ilmu yang telah dijabarkan oleh Kak Farhan. Kebetulan mungkin aku juga sedikit sharing, Kak Farhan ini merupakan Head of Performance and Growth Marketing dari Expert ya. Jadi apa yang di-share Kak Farhan itu bukan kaleng-kaleng, semuanya based on experience-nya Kak Farhan juga. Jadi memang sepenting itulah semua ilmu yang tadi kita share di urutan kurikulumnya bootcamp tadi. Jadi teman-teman silakan kalau mau bergabung bisa ambil diskon ini dari apa namanya, dari Katami dengan mengirimkan chat GPT ya, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa aku share teman-teman. Udah di share presensi, mungkin silakan teman-teman yang ingin mengisi presensi juga bisa mengisi di link yang ada di sini ataupun mungkin share di grup ataupun di log chatnya Zoom, nanti akan di-share oleh panitia. Jangan lupa untuk link presensi diisi dengan nama lengkap dan benar, karena nanti ini akan jadi nama yang dituliskan di sertifikat gitu ya. Jadi nanti mungkin untuk mengurangi risiko teman-teman ada kesalahan ketika sertifikat itu sudah dibuatkan. Mungkin itu saja yang bisa kita share bersama-sama, aku dan Mbak Kiki. Sebagai moderator, aku berterima kasih sekali sama Kak Kiki atas semua share ilmunya, semua pertanyaan yang telah dijawab sama Kak Kiki. Semoga itu jadi berkah ya Kak Kiki. Terus aku pengen meminta mungkin closing statement nih dari Kak Kiki buat teman-teman nih. Mungkin kasih advice ataupun ada saran mungkin untuk teman-teman yang ingin belajar digital marketing lagi. Oke, sebelumnya terima kasih ya teman-teman sudah nyempetin waktunya untuk sharing-sharing kali ini. Bagi teman-teman yang ingin memulai digital marketing, jangan khawatir, digital marketing itu adalah ya marketing yang kita memang dituntut untuk selalu belajar karena pastinya trennya itu selalu berubah. Jadi jangan sampai loyo, semangat terus dalam belajar. Kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan kali ini. Oke, terima kasih Kak Kiki. Jadi seperti yang disampaikan Kak Kiki, jangan pernah lelah untuk belajar karena apapun yang akan kalian jalani dalam proses perjalanan ini akan jadi suatu cerita perjalanan yang nantinya akan jadi apa namanya, yang akan kalian petik di akhir seperti itu. Jadilah seorang digital marketing profesional dengan bantuan dan dukungan tools-tools AI, atau mungkin kata Kak Farhan tadi apa, Mas Farhan? Kita coba bantu tambahkan satu karyawan tambahan tanpa biaya tambahan ya, kayak gitu buat business owner yang tergabung pada malam hari ini. Jadi itulah hal yang ingin dan bisa kita support dan share ke teman-teman pada malam hari ini. Balik lagi semuanya ke teman-teman, apakah teman-teman ingin memanfaatkan kesempatan ini atau tidak. Semoga teman-teman bisa mengambil apa yang baik dari malam hari ini. Oke, saya ingin meminta teman-teman untuk mengaktifkan kamera. Marilah kita bersama-sama untuk foto bareng. Saya izin ke panitia untuk menghapus sorotan dulu mungkin ya, supaya semua bisa terlihat. Oke, tolong dihapus sematannya. Oke, mari kita foto bareng. Silahkan dinyalakan kameranya. Sebagai sesama kolega marketing, jangan pernah malu ataupun nggak pede ketika kita menyalakan kamera dan berfoto ya. Karena
kita juga harus bisa menjual diri kita nih kayak gitu. Oke, mari teman-teman kita foto bareng bersama-sama. Saya akan pimpin untuk di slide pertama. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sangat cakep dan cantik ini. 1, 2, 3 untuk yang slide 2. Cakep. Oke, untuk yang ketiga 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman semua sudah hadir pada malam hari ini. Sekali lagi saya mewakili expert. Apabila ada kesalahan saya dalam berucap, itu semua datang dari saya. Apabila ada kebaikan yang bisa dipetik pada malam hari ini, silakan teman-teman untuk menjadikannya ilmu yang bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Sekali lagi, jangan lupa untuk buka media sosialnya expert, websitenya expert, dan jadikan ini semua langkah awal yang baik untuk teman-teman untuk menjadi digital marketing profesional dengan dukungan tools ChatGPT yang powerful. Oke, saya undur diri, Kak Kiki juga mungkin saya pamit undur diri, Kak Kiki juga mungkin ingin pamit undur diri. Buat teman-teman yang masih ingin berinteraksi, mari kita berinteraksi di grup dan saling berjejaring. Mungkin nanti yang masih ingin lanjutin share LinkedIn ataupun pengen bertanya itu bisa juga bertanya di grup gitu ya. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa chat Katami ya untuk rebutan vouchernya. Dan ambil kesempatan buat dapat diskon voucher, diskon bootcamp chat GPT for digital marketingnya. Sampai jumpa semua di webinar dan mini bootcampnya expert lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.